Kirakan ada kenaikan yang cukup signifikan kelompok miskin kagetan ini, tapi memang kita belum bisa membuat prediksi yang akurat karena terus data dari waktu ke waktu terus berubah dan setiap hari kita selalu melakukan tracking terhadap mereka ini karena kita tahu bahwa untuk PHK itu kan tidak ada kabar, kadang-kadang mendadak juga. Kemudian juga mereka yang kemudian berhenti dari bisnisnya, terutama kalangan pengusaha ultra mikro, itu tentu saja kita tidak bisa melakukan. Karena itu kita membuat rentangan bansos bantalan sosial kita ini cukup lebar. Gitu. Jadi paling tidak perlu saya rinci ada 7 paket ya yang diturunkan oleh pemerintah ini. Tadi sudah saya singgung program sembako itu ada 15,2 juta keluarga penerima manfaat sekarang dinaikkan menjadi 20 juta. Yang ini yang sumber datanya dari DTKS tadi. Kemudian yang nomor 2 itu program Keluarga Harapan itu dari 9,2 juta jiwa menjadi 9,2 juta kepala keluarga sekarang menjadi 10 juta keluarga. Ini juga sumber datanya dari DTKS. Kemudian ada bantuan listrik, yaitu untuk mereka yang berlangganan 450 volt ampere itu dibebaskan tagihannya mulai April sampai Juni. Kemudian mereka yang berlangganan listrik 900 volt ampere itu dikurangi tagihannya menjadi 50% sama sampai nanti bulan Juni. Kemudian ada bantuan sosial tunai atau BST yang itu diberikan kepada 9 juta keluarga yang datanya termasuk data baru tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang diberikan kepada 9 juta keluarga dengan nilai 600.000, ya ini juga bulan April sampai bulan Juni. Kemudian khusus untuk wilayah Jabodetabek itu ada banpres sembako yang sekarang sedang kita bagi-bagikan, kita distribusikan. Tadi saya juga baru turun dari Tangsel untuk memastikan bahwa putaran pertama di sana berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir itu adalah bantuan langsung tunai dana desa. Itu yang menjadi target sasaran kita adalah 12,3 juta kepala keluarga penerima manfaat. Ini juga termasuk yang miskin baru yang nanti menjadi targetnya sama, yaitu sampai antara bulan April sampai bulan Juni 2020. Kemudian ada juga bantuan sosial yang skemanya dikoordinasi oleh Kemenko Ekonomi, Pak Menko Ekonomi, yaitu kartu prakerja yang saya kira juga sudah diketahui targetnya juga 1 juta orang yang akan mendapatkan pembiayaan pertama dengan nilai 600.000 per bulan bansosnya untuk mereka juga. Kemudian di samping itu yang harus saya sampaikan, semua kementerian sekarang melakukan realokasi dan refocusing. Itu juga sama, mereka juga harus mengalokasikan anggaran untuk bansos, terutama diarahkan kepada klien ataupun pelanggan mereka sesuai dengan bidang kementerian masing-masing, mulai dari pariwisata, pertanian, industri, dan seterusnya. Itu semua juga akan menjadi target sasaran dari pemberian bantuan sosial ini. Pak, saya tertarik mendalami tadi yang Bapak sempat singgung, ini yang miskin kagetan, miskin dadakan menjadi jatuh miskin akibat pandemi COVID-19. Berarti ini mereka diakomodasi di 2 program ya Pak, di bantuan sosial tunai BST dan BLT dana desa berarti Pak, untuk yang miskin kagetan ini Pak? Ya, betul, secara umum itu. Jadi di samping tadi itu ada beberapa skema yang ada dari kementerian-kementerian, itu juga digunakan untuk mengatasi itu.